Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wa ala alihi ala nabiyil mustafa. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi Syariah, Bapak Haulahuddin, dan yang saya cintai rekan-rekan seperjuangan ekonomi syariah khususnya kelas 3C. Baik, berbicaranya saya di sini selaku moderator yang akan memaparkan dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Opa Ari Oktavian, kemudian ada Melisa Paradiana dan juga Jujulianti, yang berjudulkan Teori Produksi Islam. Mekanisme produksi dalam Islam. Pengertian produksi. Produksi merupakan sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Menurut Dr. Muhammad Rawas Al-Haji, kata produksi dalam bahasa Arab adalah kata al-intaj yang secara harfiah dimaknai dengan ijadu Latin, atau mewujudkan atau mengadakan, atau hikmatu muayyanatin bistihdami muzayjin min anasir al-intaj dominai taruzamanin, yang artinya pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Kemudian produksi menurut Kaf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitasnya, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik, materi selanjutnya tentang pengertian produksi Islam menurut para ahli. Yang pertama menurut Syamsul Bahri. Menurut Syamsul Bahri, produksi dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengaitkan nilai kebijakan, mulai dari pengelolaan sumber-sumber yang diperbolehkan syariah, proses produksi, hingga hasil produksi. Kemudian ada menurut Luqman Hakim. Menurut Luqman Hakim, produksi Islam memiliki arti bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan secara syariah dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada menurut Siddiqi. Menurut Siddiqi, produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen tidak bertindak adil dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, maka ia telah bertindak Islami. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip produksi. Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam produksi antara lain dikemukakan oleh Muhammad Al-Mubarak. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan tentunya dengan syariah. Yang kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada berbau kezoliman. Nah, kemudian yang ketiga, dilarang melakukan iktitar atau biasa yang disebut penimbunan barang. Selanjutnya saya akan memaparkan ayat Al-Quran dan hadis tentang prinsip produksi. Terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 27 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mendung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Ayat yang artinya saya sebutkan tadi menjelaskan tentang tanah yang berfungsi sebagai penyerap air hujan dan akhirnya tumbuh tanaman-tanaman yang terdiri dari berbagai jenis. Tanaman itu dapat dimanfaatkan manusia sebagai faktor-faktor produksi alam. Dari tanaman tersebut juga bisa dikonsumsi oleh hewan ternak yang pada akhirnya
juga hewan ternak tersebut diambil manfaatnya atau diproduksi dengan berbagai bentuk seperti diambil dagingnya, diambil susunya, dan lain sebagainya yang ada pada hewan ternak tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari produksi. Menurut Najatullah Asy-Siddiqi, tujuan produksi yaitu yang pertama ada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar, yang kedua ada pemenuhan kebutuhan keluarga, yang selanjutnya ada bekal untuk generasi mendatang, yang keempat ada bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan adapun menurut Ibnu Khaldun dan beberapa ulama lainnya berpendapat kebutuhan manusia dapat digolongkan kepada 3 kategori. Yang pertama ada daruriyah, yang kedua ada hajiyat, dan yang terakhir ada tahsiniyah. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Dalam pandangan Bakir Sadr tahun 1979, ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah. Sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan. Dengan kata lain, faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak berbeda, yang secara umum dapat dinyatakan dalam 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, faktor produksi bahan baku dan bahan penolong. Yang ketiga, faktor produksi modal. Di antara ketiga faktor yang saya sebutkan tadi, faktor produksi modal memerlukan perhatian khusus karena dalam ekonomi konvensional diperlukan sistem bunga. Pengenaan bunga terhadap modal ternyata membawa dampak yang luas bagi tingkat efisiensi produksi. Selanjutnya ada produksi dengan teknologi konstan. Konsep produksi yang sesuai dengan nilai Islam adalah konsep yang menganggap bahwa teknologi berproduksi adalah konstan. Teknologi yang memanfaatkan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga manusia mampu meningkatkan harkat kemanusiaannya. Permasalahan produksi bukanlah mencari teknologi berproduksi sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan maksimum, melainkan mencari jenis output apa. Dari berbagai kebutuhan manusia yang bisa diproduksi dengan teknologi yang sudah ada sehingga memperoleh maslahah maksimum. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang etika dalam produksi. Etika sebagai praktis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi, kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika dalam berproduksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu peringatan Allah akan kekayaan alam. Yang kedua itu berproduksi dalam lingkaran yang halal. Sendi utamanya dalam berproduksi adalah bekerja, berusaha bahkan dalam proses yang memproduk barang dan jasa yang thayyib, termasuk dalam menentukan target yang harus dihasilkan dalam berproduksi. Etika mengelola sumber daya alam dalam berproduksi dimaknai sebagai proses menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus bersandarkan visi penciptaan alam ini, dan seiring dengan visi penciptaan manusia yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Etika dalam berproduksi memanfaatkan kekayaan alam juga sangat tergantung dari nilai-nilai sikap manusia, nilai pengetahuan dan keterampilan, dan bekerja sebagai sendi utama produksi yang harus dilandasi dengan ilmu dan syariah Islam. Khalifah di muka bumi tidak hanya berdasarkan pada aktivitas menghasilkan daya guna suatu barang saja, melainkan bekerja dilakukan dengan motif kemaslahatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, secara umum, etika dalam Islam tentang muamalah Islam
maka tampak jelas dihadapkan kita 4 nilai utama, yaitu Rabbaniyah, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan. Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh, yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu tentang produksi yang diharamkan dalam Islam. Produksi yang diharamkan dalam Islam adalah apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsipnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu keadilan dan kesamaan dalam produksi Islami. Yang kedua, Islam memiliki prinsip berproduksi yang adil dan wajar dalam sebuah bisnis di mana mereka dapat memperoleh kekayaan tanpa mengeksploitasi individu-individu lainnya atau merusak kemaslahatan. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah sangat dicela. Usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam bebas dan sewenang-wenangnya, dan tidak ada eksploitasi model kapitalisme dan komunisme. Selanjutnya itu ada memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Dalam produksi, barang pun tidak hanya menghasilkan barang, tetapi harus sesuai dengan perbandingan antara harga barang yang ditawarkan dengan kuantitas yang diberikan. Takaran tersebut harus mencapai tingkat maslahah produksi yang sesuai, tidak melebih-lebihkan atau menguranginya. Karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Islam, hal tersebut harus ada pengawasan melalui kesadaran diri sendiri dan kepedulian terhadap yang membutuhkan, bukan hasrat untuk menginginkan sesuatu yang lebih. Selanjutnya ada menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Tidak mendekati hal-hal yang dalam ketentuan Islam sudah pasti bahwa diharamkan, baik pengelolaan, pembentukan, dan pelaksanaannya. Islam sudah memberikan batasan-batasan yang sesuai menyangkut berbagai hal, seperti pencampuran barang haram ke dalam barang produksi, dan menggantikan bahan produksi halal dengan yang haram karena berbagai faktor pendukungnya. Semua itu dapat terjadi apabila pelaku-pelaku produksi barang tidak menempatkan dengan hati-hati. Dalam Islam, akhlak juga merupakan hal penting untuk melakukan produksi. Meskipun ruang lingkup yang halal itu sangat luas, akan tetapi sebagian besar manusia dikalahkan oleh ketamakan dan kerakusan. Mereka merasa tidak cukup dengan yang banyak maupun karena mementingkan kebutuhan dan hawa nafsu, tanpa melihat adanya suatu akibat yang akan merusak atau merugikan orang lain. Seorang produsen muslim harus memproduksi yang halal dan tidak merugikan diri sendiri maupun banyak masyarakat, dan tetap dalam akhlak yang mulia. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.